Makanya ahli sunnah itu, dia kuasai buku-buku akidah, dia baca. Akidah Imam Al-Bukhari, akidah Imam Ahmad, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik. Dia baca dari ratusan buku akidah, yang kecil, yang besar, yang pertengahan, dengan sanad, tanpa sanad, semuanya dia baca. Nah, itu baru ketegaran di atas sunnah namanya. Dan kita baca dari guru kita, buku-buku yang seperti itu. Kami bukan baca satu dua buku. Buku-buku yang kami sudah pelajari, kami kadang baca berulang kali kepada guru itu. Iya. Dari buku-buku akidah itu kita tanyakan. Walaupun dia tidak ajarkan di pelajaran resmi, tapi kita bacakan ke guru-guru kita. Dia sebutkan di berbagai negeri yang didatangi oleh Al-Bukhari. Setelah itu beliau katakan, "Fama ra'aitu wahidan minkum yakhtalifu fi hadhil asya." Saya tidak melihat dari 1000 guru ini mereka berselisih dalam pembahasan-pembahasan berikut ini. Lalu beliau terangkan 10 pembahasan akidah. Semua gurunya mengajarkan hal yang sama, berbicara sama. Tidak ada yang berselisih tentang itu. Nah, itu baru ilmu namanya, ketegaran. Iya. Dan itu ada di tangan para ulama dikenal. Kalau datang ke ulama ini, pasti dia akan ajari. Iman itu ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Semua ahli sunnah berucap itu. Kalau datang ke ulama ini, pasti dia akan ajari bahwa kamu harus di atas jamaah, tidak boleh keluar dari jamaah. Tidak boleh kudeta terhadap pemimpin muslim. Bahkan Al-Bukhari menukilkan di dalam lebih dari 1000 guru ini, ucapan Al-Fudail bin Iyad. Andai kata saya punya doa yang mustajabah, saya akan doakan kebaikan untuk pemerintah. Itu dari 1000 orang gurunya. Dari 1000 orang guru, tidak ada yang kasih rincian. Boleh didoakan kalau penguasanya zalim. Tidak ada juga rincian kalau penguasa besar, penguasa kecil. Tidak ada. Itu keteguhan di atas sunnah namanya. Jadi kalau kita jarang baca buku-buku seperti ini, itu akan terbawa dengan arus. Ya. Baru dapat sedikit masalah, baru dapat sedikit ini, keluar dari kesabaran, keluar dari sunnah. Nah, itu bukan makna tegar di atas sunnah namanya. Makanya ahli sunnah itu, dia kuasai buku-buku akidah, dia baca. Akidah Imam Al-Bukhari, akidah Imam Ahmad, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik. Dia baca dari ratusan buku akidah, yang kecil, yang besar, yang pertengahan, dengan sanad, tanpa sanad, semuanya dia baca. Nah, itu baru ketegaran di atas sunnah namanya. Dan kita baca dari guru kita, buku-buku yang seperti itu. Kami bukan baca satu dua buku. Buku-buku yang kami sudah pelajari, kami kadang baca berulang kali kepada guru itu. Iya. Dari buku-buku akidah itu kita tanyakan. Walaupun dia tidak ajarkan di pelajaran resmi, tapi kita bacakan ke guru-guru kita. Dan itu hal yang sebenarnya berjalan di tengah para ulama dari masa dahulu. Tapi jarang penuntut ilmu itu memahami makna ini. Dia sepelekan. Oh, salah satu usul itu pelajarannya anak-anak pemula. Ya. Oh, ini untuk pondok saja, untuk orang awam tidak cocok. Oh, ini sudah pernah khotam 1 kali saya. Sudah cukup. Subhanallah ya. Al-Bukhari ini lebih 1000 orang guru. Hal yang sama. Nggak ada istilahnya pernah khatam. Sebab itu akidah. Itu keyakinan. Itu jalan dalam belajar. Jalan dalam beriman. Jalan dalam bertauhid. Jalan dalam bertauhid. Makanya kalau ingin tegar di atas sunnah, ikuti jalannya para ulama. Ya. Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, itu terlihat ya di masa fitnah apapun, mereka tidak berubah. Itu saja. Itu saja. Sebagaimana para nabi dan para rasul yang paling lengkap di dalam hal itu. Bukan masalah akidahnya saja mereka. Malah di dalam akhlaknya tidak pernah berubah. Coba bayangkan itu Nabi Yusuf ya. Di penjara, 2 orang yang di penjara berkata, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat engkau orang yang sangat baik sekali, muhsin. Ketika dia sudah menjadi menteri, saudara-saudaranya yang belum mengenal Nabi Yusuf waktu itu berkata apa? "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat kamu dari orang yang muhsin. Di segala kondisi, susah, senang, sama. Tidak ada perbedaan. Itu ciri orang-orang yang teguh. Pengikutnya para nabi dan para rasul. Dan keteguhan ini tidak datang begitu saja. Ada jalannya. Ada hal yang dipelajari.
Bukan cuma ukuran, oh ini ahli sunnah, saya sekarang sudah kenal sunnah. Sudah bisa pakai baju 3/4, pakai jubah, pakai kopiah, ya celana cingkrang, ya. Saya tidak isbal. Oh saya sudah belajar sunnah karena saya di dalam sholatnya saya sudah tidak dikir berjamaah, tidak doa berjamaah. Betul itu ciri-ciri orang yang kenal sunnah. Tapi akar keteguhan di atas sunnah itu di kalangan ulama terdahulu tidak pada hal yang seperti itu. Pokoknya adalah pada perkara-perkara tauhid dan akidah. Makanya disitulah mereka mendidik. Ya, lihat ya pendidikan Nabi SAW. Itu saya sebutkan haditsnya ya. Di halaman 67. Ini contoh pendidikan Nabi ya, supaya kita tahu bahwa Nabi itu menanamkan perkara akidah merata. Semua sahabatnya paham perkara akidah itu. Perhatikan itu riwayat dari Ibnu Dailami. Ibnu Dailami ini rahimahullah seorang tabi'in namanya Abdullah bin Fairuz. Beliau pernah ada kena syubhat masalah takdir. Kena syubhat masalah takdir. Datanglah beliau kepada Ubay bin Ka'ab. Iya. Ubay bin Ka'ab bertanya tentang itu. Dia terangkan, jujur. Saya temukan dalam diri saya ada sesuatu begitu. Syubhat, ganjalan terkait dengan takdir. Tolong sampaikan kepada saya sebuah pembicaraan, sebuah hadits. Barangkali Allah melenyapkan syubhat itu. Nah, itu ulama terdahulu begitu. Mereka kalau ada masalah, ya curhatnya itu datang kepada para ulama, bercerita. Beda dengan kita ya, kalau sudah ada masalah curhatnya ke YouTube, ya, atau baca kemana begitu. Hal-hal yang kadang tidak jelas. Ini memang dia datang, dia tempuh jalannya. Dia datang kepada para sahabat, tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab menjelaskan tentang takdir di situ. Tuh baca ya riwayatnya di situ. Setelah itu, setelah Ubay bin Ka'ab, Ibnu Dailami ini datang lagi kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud ini dari ulama sahabat juga. Coba bayangkan ya, Ubay bin Ka'ab ini dia itu tinggalnya di Syam. Ibnu Mas'ud ini tinggalnya di Kufah. Ya bisa antum bayangkan bagaimana dia pergi bertanya. Ini bukan seperti kita ya. Oh saya sudah tanya kepada Ustadz fulan. Bagaimana caranya kamu tanya? Saya telepon. Kebetulan lagi pada ngumpul di Jakarta. Saya tanya. Ini tidak. Satunya di Syam, satunya di Kufah. Ya. Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Kemudian nanti ada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau di Kufah juga. Hudzaifah bin Yaman. Ada Zaid bin Thabit, beliau di Madinah. Ya. Coba bayangkan ya. Dia tanya kepada sahabat itu, semuanya jawabannya sama. Tidak ada perbedaan. Dan ada tambahannya. Zaid bin Thabit tidak mengucapkan itu dari ucapannya sendiri. Dia katakan, itu saya dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia perhatikan ya, akidah seperti ini tertanam pada semua sahabat itu. Itulah pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita. Ya, kadang akidahnya belum dipelajari, masih santai juga. Masih santai juga. Terus merasa bisa tegar di atas sunnah, tegar di tengah fitnah. Padahal dia tidak belajar dari akidah para as-salaf. Makanya ketika seorang itu tidak belajar akidah yang benar, disinilah datang keributan-keributan. Ya, dan ini saya lihat di berbagai negara. Ini pengalaman, bukan pengalaman saya saja yang tidak ada apa-apanya. Tapi ini cerita pengalaman saya ambil dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau yang berucap seperti itu. Masalahnya itu di dalam masalah belajarnya yang tidak beres. Sebab kalau belajarnya beres, dia ambil akidah dengan cara yang benar, maka tidak akan ada silang pendapat. Sebab lihat ini para sahabat. Semuanya bersepakat. Ditanya apapun, tidak perlu mereka rapat-rapat dulu. Ibnu Mas'ud nanti kalau kamu ditanya oleh Ibnu Dailami jawab begini, tidak perlu bikin kesepakatan. Tapi itu keyakinan. Sama dengan Al-Bukhari itu tadi. Dan itu saya nukilkan juga dari Ibnu Abi Hatim di halaman 72, riwayat beliau bertanya kepada ayahnya dan Abu Zur'ah Ar-Razi tentang madhab ahli sunnah. Ya, yang mereka dapati para ulama di seluruh negeri. Ini lebih menakjubkan lagi ya. Karena ini Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi ini guru-gurunya lebih banyak dari Al-Bukhari. Dan dua ulama ini lebih senior dari Al-Bukhari. Sebab dua orang ini gurunya Al-Bukhari. Dua orang ini. Ya. Dan mereka ini berkata, adraknal ulama fi jami'il amsar.
Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan fakana min madhhabihim. Kata beliau berdua, kami dapati ulama di seluruh negeri, di tanah Hijaz, di tanah Irak, di tanah Syam, di Yaman, semuanya dari akidah mereka adalah ini. Dia bawakan akidah, tidak ada silang pendapat. Makanya akidah ahli sunnah itu, baca dari buku mana saja, tidak akan ada perselisihan mereka di pembahasan akidah. Itu namanya tegar di atas sunnah. Bagaimana bisa sampai ke sana kalau tidak pernah mempelajarinya? Tidak pernah mempelajarinya. Iya. Paling tidak belajar satu buku dasar. Kita sudah selesaikan di program Mafatihul Ilm ya. Ada 10 kitab akidah itu. Itu standar pembahasan akidah ahli sunnah. Dan ada akidah al-wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan itu daurat tentang akidah-akidah para ulama salaf itu sering kita lakukan. Iya. Dan itu memang harus ditanamkan ke umat. Kalau mau belajar begitu caranya. Begitu cara untuk tegar di atas akidah. Sebab akidah itu subhanallah. Kalau kita baca, kadang mengingatkan kita akan akhirat. Kadang mengingatkan kita kecintaan kepada Allah. Lewat pembahasan para sahabat. Membuat kita itu semakin rindu kepada para sahabat Nabi SAW. Kita bahas pembahasan akidah. Masuk dalam usul ahli sunnah. Seputar ketaatan kepada pemerintah. Kita ingat berbagai nikmat Allah di dalamnya. Semakin tegar seseorang di dalamnya. Itu pembahasan akidah. Makanya seorang itu bukan cuma lewat masalah teori baca-baca saja. Itu makna-makna keimanan di situ. Makanya kata Jarir radhiyallahu taala anhu, ya. Dan ini dari hadits-hadits yang penting ya dihafal oleh para penuntut ilmu. Kata Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu di riwayat Ibnu Majah, saya sebutkan di halaman 65. Kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fasdatna bihi imana. Iya. Kata beliau, kami itu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami masih anak muda, mendekati usia balik. Ini bagaimana Nabi mendidik para pemuda ya? Kata Jarir, kami pun mempelajari iman sebelum belajar Al-Quran. Ini bahasanya, kami belajar iman sebelum belajar apa? Al-Quran. Itu iman, itulah akidah namanya. Itu keyakinan. Nabi mengajarinya kepada para sahabat. Ya. Makanya nukilan-nukilan akidah dari para sahabat itu selalu jelas, mantap, dan tidak pernah apa? Berubah. Karena memang ini pokok yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami belajar iman, kemudian belajar Al-Quran. Begitu kami belajar Al-Quran, maka kami bertambah keimanan. Semakin kuat akidahnya. Semakin kuat akidahnya. Nah disinilah pentingnya kita mempelajari mengambil akidah itu dengan jalurnya. Ya. Dengan metode yang benar.